Kisah sedih dan takjub nenek Nabi Isa alaihi salam. Kisah sedih dan takjub nenek Nabi Isa alaihi salam. Hannah bin Fakud bin Qabil, seorang wanita yang ahli ibadah. Dia adalah ibunda Maryam yang berarti pula nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Hannah bin Fakud bin Qabil, seorang wanita yang ahli ibadah. Dia adalah ibunda Maryam yang berarti pula nenek dari Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah istri Imran bin Bashim bin Amun bin Mutsam bin Azira bin Sulaiman bin Daud. Hannah dan suaminya Imran, dalam Al-Quran tertulis sebagai nama salah satu surat, Surat Ali Imran, keluarga Imran. Dalam Kasyashul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Allah menyebut keluarga ini adalah rumah tangga yang bersih dan suci. Hannah dikenal sebagai wanita penyabar dan berkeinginan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa istri Imran adalah wanita yang belum pernah hamil. Suatu ketika, ia melihat induk burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Wanita itu pun berkeinginan memiliki anak. Dalam Kasyash Al-Quran, yang ditulis Abu Muhammad Al-Bajawi, Muhammad Ahmad Jadi Al-Maula, dan Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, Hannah selalu membayangkan anak yang akan membuat hidupnya ceria. Itu selalu mengganggu tidurnya. Selalu mengimpikan anak yang akan membuatnya senang, hari-harinya membayangkan bisa melihat anaknya menatap kepadanya. Menciumnya dengan kasih sayang, bercanda, bisa membuat tentram hatinya, dan sebagainya. Hannah mendambakan anak karena dikisahkan dia adalah seorang yang sulit mendapatkan anak, mandul, hari-hari berlalu, bahkan tahun demi tahun dia menunggu terrealisasinya harapan ini. Bahkan ia sampai kelelahan menunggu, merasakan pahitnya putus asa dan terkadang iri hati dengan pohon yang berbuah banyak dan wanita yang memiliki anak. Hannah menyerahkan urusan pada Rabb langit dan bumi. Bertawasul kepadanya dalam ketundukan dan kehusyuan. Dan bernadzar kepada Allah bahwa jika dia memiliki anak maka anaknya akan disedekahkan kepada Baitul Maqdis untuk mengabdi menjadi pembantu di sana. Hannah menyerahkan urusan pada Rabb langit dan bumi. Bertawasul kepadanya dalam ketundukan dan kehusyuan. Dan bernadzar kepada Allah bahwa jika dia memiliki anak maka anaknya akan disedekahkan kepada Baitul Maqdis untuk mengabdi menjadi pembantu di sana. Hannah menginginkan cukuplah dia melahirkan. Demi untuk menenangkan dan memenuhi kegembiraan hatinya. Atas harapannya itu. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan memberikan permintaannya. Ada janin yang bergerak di perutnya. Hannah pun hamil. Dan, setelah pasti kehamilannya, wanita ini bernadzar akan menjadikan anaknya kelak untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ketika berbinar dengan angannya, mempersiapkan kelahiran anaknya, dan mengharapkan kehidupan untuknya, tiba-tiba waktu mengubah kenyataan. Mengubah kegembiraan menjadi kesedihan, kebahagiaan menjadi kesusahan. Imran sang suami meninggal dunia. Kesedihan Hannah sangat mendalam ketika ditinggal Imran. Air matanya mengalir deras. Hannah yang mendambakan suami bercanda dengan anak-anaknya dalam keceriaan, akhirnya pupus. Kehendak Allah itu pasti. Dan tidak ada yang mampu menolak kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan. Hannah pun melahirkan. Tapi qadarullah, yang terlahir adalah seorang wanita. Bukan laki-laki yang akan menunaikan nazar untuk mengabdi pada Baitul Maqdis. Padahal wanita tidak layak untuk pengabdian tersebut. Hannah pun tertimpa mendung kesedihan yang teramat sangat. Ia menampakkan kesedihannya karena rasa putus asa. Akhirnya Hannah menamakan anaknya dengan Maryam. Dia meminta kepada Allah untuk menjaga, melindungi, dan memberikan pengasuhan kepada Maryam dengan selalu memberikan inayahnya. Hati Hannah hancur. Wanita yang dikuasai kesedihan. Tidak bisa menunaikan nazar. Musibah kerap melanda, hingga merasa sempit hati. Setelah bertahun-tahun menunggu momongan, ketika ada kabar dia hamil, suaminya pun meninggal. Kemudian anak yang dilahirkan pun tidak sesuai dengan yang dinazarkan. Anaknya seorang wanita. Kesedihan memuncak di jiwa Hannah. Hingga akhirnya Allah Ta'ala mengasihi kelemahannya. Allah terima keluhan Hannah. Menerima hibahnya yang berupa anak perempuan. Allah memberikan keridaan bahwa Maryam digunakan sebagai pemenuhan nazarnya. Allah menyempurnakan nikmatnya. Allah mengabarkan kepadanya bahwa dia lebih mengetahui tentang apa yang dilahirkannya itu. Hannah pun gembira. Allah telah menghususkan Maryam dengan karomah darinya.
hingga akhirnya membawa Maryam ke Baitul Maqdis untuk diajukan kepada rahib. Hati Hana menjadi tenang karena Maryam selalu dalam pengasuhan Allah. Hana takjub dengan kebesaran Allah Ta'ala. Lalu Maryam pun ditempatkan di salah satu mihrab Masjidil Aqsa. Di tempat itulah Maryam senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanan Maryam pun langsung diberikan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dalam pengawasan Nabi Zakaria, saudara Hana, Maryam tumbuh berkembang menjadi dewasa. Sebab kesalehan dan kesabaran Hana itulah Allah Ta'ala memilih rahim Hana untuk melahirkan Maryam. Yakni seorang wanita suci yang memurnikan pengabdiannya hanya untuk Allah, sebagai wanita yang kelak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam.